Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali para hadirin, baik yang hadir secara offline maupun online. Marilah kita melanjutkan pengajian yang kemarin tentang bab-bab puasa. Ada beberapa faslun yang telah diterangkan di minggu-minggu kemarin. Namun saat ini saya akan membahas, akan mengupas, menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa dan syarat-syarat wajibnya puasa. Nah, nanti ini bisa diambil faidah oleh teman-teman. Baiklah, saya awali dari syarat-syarat sah puasa. Namun sebelumnya perlu diketahui ada syarat sahnya puasa dan ada juga syarat wajibnya puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat sahnya puasa? Syarat sahnya puasa ini adalah hal-hal yang jika terpenuhi maka puasanya sah. Jika tidak maka puasanya tidak sah. Seperti itu yang disebut dengan syarat sahnya puasa. Adapun juga syarat wajibnya puasa. Apa itu? Syarat wajibnya puasa adalah hal-hal yang jika dipenuhi, jika dilakukan semua, maka orang tersebut mendapatkan tanggungan wajib puasa. Apabila tidak, maka orang tersebut tidak mendapatkan khitab kewajiban puasa. Nah, ini saya akan awali dari syarat-syarat sahnya orang itu berpuasa. Disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah, syurutus sihatis shaumi, syarat-syarat sahnya puasa, ai idza tawaffarat hadhihi syurutu shahhas shaumu. Nah, apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi, shahhas shaumu, maka puasa sudah sah untuk dikatakan sah. Wahya arbaatun. Syarat sah ini ternyata oleh musannif kitab Taqriratus Sadidah itu terdiri dari 4 perkara. Jadi 4 ini harus dipenuhi. Apabila ada cacat satu, maka puasanya tidak sah. Apa itu? Yang pertama, al-islamu. Puasa itu untuk sah harus Islam, orang yang berpuasa. Nah, maka kalau orang kafir atau orang non-muslim, maka puasanya tidak sah. Fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Maka oleh karena itu disyaratkan bagi orang yang berpuasa itu harus Islam, beragama Islam selama 1 hari full. Jami'an nahar, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya apa? Jika ada orang misalkan si fulan puasa, kemudian falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Apabila si fulan sedang puasa, kok di siang hari si fulan murtad. Katakanlah contoh, misalkan fulan di siang-siang hari karena dia mungkin kelaparan, ya kan, si fulan bilang, saya nggak percaya Nabi Muhammad. Saya nggak percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan. Ini secara tidak langsung si fulan sudah murtad. Nah,
Seketika itu juga puasa fulan tidak sah. Karena apa? Karena di seluruh siang harinya puasa si fulan murtad. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat sahnya puasa harus Islam full selama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang kedua, syarat sahnya puasa ini perlu saya utarakan. Syarat sahnya puasa yang kedua adalah punya akal. Al-aql. Jadi kalau tidak punya akal, kayak hewan, kayak tumbuh-tumbuhan, atau orang gila sekalipun, itu tidak dikatakan sah puasanya. Dan cek bedeh orang gila apa sah? Ya pakun tak kerasa jadi kan. Sehingga fayustaratu ayyakuna akilan mumayyizan jami'an nahari. Maka oleh karena itu disyaratkan puasa itu harus punya akal jami'an nahar di seluruh siang. Maksudnya full, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari harus posisinya punya akal. Nah, sehingga falau junnah walau lahdatan wahidatan batala saumu. Andai kata ada si fulan nih pada saat puasa kemudian gila, sebentar gilanya, anggap saja 1 jam gila atau 1 menit, batala saumuhu, maka puasanya batal. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi puasa itu harus mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari harus dalam keadaan punya akal. Nah, ini yang menjadi khitab dari agama Islam atau syariat. Syariat itu ternyata mewajibkan kepada orang-orang yang punya akal. Makanya mukallaf itu adalah orang-orang yang punya akal dan baligh. Baru orang tersebut dihitopi atau didapati diberi kewajiban oleh syariat. Jika orang belum balik dan tidak punya akal, maka tidak dibebani kewajiban syariat. Oleh karena itu, yang pertama harus Islam, yang kedua harus punya akal untuk bisa dikatakan puasanya sah. Nomor 3, sebagian dari syarat-syarat sahnya puasa adalah an-naqa'u minal haidi wan nifasi. Nah, ini khusus untuk para perempuan. Perlu diketahui, puasa itu dikatakan sah apabila suci dari haid dan nifas. Nah, jika misalkan dilanjutkan oleh musannif, fayustaratu antakunal mar'atu tohiratan jami'an nahar, maka disyaratkan di seluruh siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, perempuan disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Jadi andai saja falau hadot fi akhiri lahdatin minan nahari batala shaumuha, andai kata ada perempuan, katakan fulana, ada perempuan yang haid di saat siang hari, meskipun sebentar, batala shaumuha, maka puasanya dikatakan batal. Nah, karena apa? Ya karena memang puasa itu harus suci dari haid dan nifas di siang harinya full. Kalau ada sebentar saja, posisinya haid 1 menit atau 2 menit, maka puasanya dikatakan batal. Nah, ini penting untuk diketahui oleh para hadirin. Saya lanjutkan kembali syarat-syarat yang keempat dari sahnya puasa. Dari syarat sahnya puasa adalah al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Syarat yang keempat adalah menurut musannif kitab Taqriratus Sadida, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Tahu kalau waktu yang atau hari yang di mana orang itu puasa
Orang itu tahu bahwa hari itu boleh untuk dipuasai. Maksudnya apa? Ayya'lamah annal yaumal ladzi yuridu ayyasumaha. Orang tersebut harus tahu bahwa hari yang hendak dia puasa yasihu fi shaum, sah untuk dia puasa. Bi an lam yakum minal ayyamil lati nuhiya anis syiyam. Contoh, dia harus tahu bahwa oh, hari ini hari yang boleh untuk puasa. Kalau misalkan dia tidak tahu bahwa hari itu hari yang boleh untuk berpuasa, maka ya tidak sah puasanya. Karena ini pentingnya ilmu di sini. Ilmu, bahasanya al ilmu bikaunil waqti qabilan lisum. Harus tahu kalau hari itu bisa untuk berpuasa. Takutnya apa? Ya takutnya nanti tepat pada hari yang memang diharamkan untuk puasa. Hari-hari yang diharamkan untuk puasa apa misalkan? Ada pertanyaan seperti itu. Banyak. Dalam kitab Taqrirdus Shadid, keluar dari pembahasan sedikit. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu ternyata dibagi dua. Ada yang haram berpuasa di hari itu ma'asihah tapi sah. Ada yang haram berpuasa di hari itu selama setahun dan juga tidak sah. Yang haram berpuasa namun sah apa? Disebutkan oleh musannif wa huwa shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri yang tidak dapat izin dari suami. Ini haram puasanya. Haram, tapi sah. Haram, maksudnya haram apa? Ya kalau misalkan dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi ibu-ibu yang ada di sana, yang jauh, kalau bisa, kalau mau puasa sunnah, alangkah lebih baiknya jika izin terlebih dahulu kepada sang suami. Takutnya masuk dalam kategori puasa haram, kan repot jadinya. Wah, dan juga puasa yang haram puasanya haram adalah wasaumul abdi biduni idzni sayyidihi. Puasanya budak perempuan, karena sekarang nggak ada budak, mungkin ini tidak begitu penting, tapi sekedar ilmu. Puasanya budak yang tidak dapat izin dari sang pemilik budak itu, atau kalau bahasanya sayyid. Jadi budak atau istri itu apabila ingin berpuasa harus izin kepada suami. Takutnya apa? Ya takutnya suami nanti misalkan ingin melakukan hubungan biologis di siang hari kan, nah, itu jadi masalah. Oleh karena itu diharamkan oleh syariat. Yang kedua, pembagian yang kedua, puasa yang diharamkan haram ma'adami sihah. Haram begitu juga tidak sah puasanya. Apa? Ada 5 contoh, ada 5 puasa. Yang pertama, saumu yaumi idul fitri, puasa di hari raya Idul Fitri. Ini tidak sah, begitu juga haram. Jadi pas perpaan banyak orang atalasen tanggal situng bulan Sabel kan para amponan kita lestari bahasaan mas talasen. Dengan tanggal situng bulan Sabel apa sah sampean? Sedarin semangat tuh apa sah? Sampai bulan Sabel apa sah? Tak bambu siapa sah? Dan ini haram, bentak sah. Nah, kalau orang yang nggak punya ilmu kan, maksudnya mungkin ingin bersemangat dalam ibadah, tapi ya, sia-sia karena ini pentingnya sekali lagi pentingnya ilmu. Jadi puasa di hari Idul Fitri ini haram. Yang kedua, saumu yaumi Idul Adha, puasa di hari raya Idul Adha ini haram besar ini. Nah, hari raya Idul Adha itu kapan? Wa huwal yaumul ashir min syahri Dzulhijjah. Hari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi tanggal 10 Dzulhijjah ini diharamkan. Manabi neng Madura biasanya tanggal 10 panika yang beli aja. Manabi neng Madura.
Yang belimbi, yang beli sape. Yang pada saat hari raya itu kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa kok diharamkan? Sekali lagi ada hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa pada hari itu, kedua hari itu merupakan hari makan-makan, hari bersenang-senang. Nah, ini pedulinya Nabi Muhammad kepada sosial, kepada pada saat senang-senang kok kita puasa kan, ya jangan gitu loh. Jadi diharamkan oleh Nabi Muhammad. Haram dan juga tidak sah. Ini dua. Yang ketiga, shaumu ayyami tasyrik, puasa pada hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik? Wahya yaumu 11, 12, 13 min syahri dzulhijjah. Jadi seharam untuk berpuasa dan juga tidak sah. Yang selanjutnya adalah tanggal 11, 12, dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha ini diharamkan untuk seorang berpuasa. Jadi pada saat Hari Raya Idul Adha itu tanggal 10 haram, tanggal 11 haram untuk berpuasa, tanggal 12 haram berpuasa, juga tanggal 13 haram berpuasa. Baru tanggal 14-nya nanti boleh berpuasa. Kemudian yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa di separuh akhir pada bulan Sya'ban. Nah, sekarang ini tepat di separuh akhir. Bukan ya? Sekarang bulan Ramadan. Oh ya lupa. Sebelum bulan Ramadan kan bulan Sya'ban. Separuh yang akhir, artinya tanggal 15 sampai ke belakang, tanggal 30, ini haram berpuasa. Haram berpuasa. Tanggal berapa? Wahya tanggal 16, 17, 18 ila akhir syahr. Jadi yang dimaksud puasa yang haram tanggal separuh yang akhir dari bulan Sya'ban ini adalah tanggal 16 ya, tanggal 16. Tanggal 16, 17, 18 ila akhiri sampai akhir tanggal 30. Jadi diharamkan untuk berpuasa. Yang terakhir yang diharamkan untuk berpuasa bagi kita semua kaum muslimin adalah shaumu yaumis syakki, puasa di hari syak. Syak itu apa? Syak itu memiliki arti mang-mang. Puasa di hari mang-mang, puasa di hari ragu-ragu. Wa huwa yaumus salasinah min Sya'ban. Apa itu hari ragu-ragu, hari mang-mang, hari syak? Yaitu tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban ini disebut dengan hari mang-mang, hari syak. Maka tidak boleh berpuasa bagi para kaum muslimin. Ini penjelasan tentang hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Setelah menjelaskan tentang syarat-syarat sah kita untuk berpuasa.